Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ini untuk mempresentasikan tekanan mutlak pada fluida. Di sini kami untuk mengenalkan anggota. Yang pertama ada Kimberly, yang kedua saya Indah Akila, lalu Selby Febialdi, dan ada Esther yang sedang izin untuk acara sekolah. Yang pertama, definisi dari tekanan mutlak pada fluida. Tekanan mutlak atau tekanan total adalah titik di dalam fluida yang menempatkan dua macam tekanan, yaitu tekanan dari luar dan tekanan hidrostatis. Tekanan dari luar adalah yang ini dan tekanan hidrostatis adalah yang ini. Tekanan hidrostatis sendiri adalah zat cair yang diam, sesuai namanya dia diam di sini. Lalu tekanan mutlak adalah hasil dari penjumlahan antara tekanan luarnya dan tekanan hidrostatisnya. Nah, sebelumnya kan udah jelasin sama Tindak kalau misalkan tekanan mutlak itu penambahan dari tekanan dari luar sama tekanan hidrostatis. Dijelaskan sama kelompoknya Feli bahwa tekanan hidrostatis itu turunnya adalah rho GH. Jadi semakin dalam bedanya tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Dan untuk tekanan mutlak itu rumusnya tinggal rho GH ini ditambah sama tekanan mutlak, tekanan dari udara luar. Untuk flow-nya sendiri itu massa jenis dingin itu gravitasi dan hal ini kedalaman berbeda dari permukaan. Ini contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya kapal selam. Karena kapal selam ini kan dia masuk ke dalam laut, di mana laut ini semakin dalam tekanannya akan semakin kuat karena rumusnya tadi ada rho GH. Kalau misalnya hanya makin besar berarti hasilnya akan semakin besar. Nah, karena manusia tidak mampu menyelam terlalu dalam, dibuatlah kapal selam yang terbuat dari bahan yang sangat kokoh dan kuat untuk menghadapi tekanan yang ada di dalam laut ini. Nah, ini ada contoh soalnya. Yang pertama, seekor ikan hiu berada di dalam kedalaman 20 meter di bawah permukaan air. Jika diketahui massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, kecepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, dan tekanan udara di luar adalah 10,5 Newton per meter kuadrat. Berapa tekanan mutlak yang dialami seekor ikan hiu tersebut? Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini tinggal tekanan udara luar ditambah sama perkalian dari ininya. Diketahui kedalaman 20 meter, rho-nya itu sama dengan 1000, gravitasinya 10, dan tekanan dari luarnya 10,5. Jadi tinggal dikaliin rho-nya dapatlah segini dan ditambah ke rumusnya ini, terus hasilnya dapat 3 dikali 10,5 untuk tekanan mutlaknya. Jadi tekanan mutlaknya ini alam yang disebut adalah 3 dikali 10,5. Masalah yang kedua, ini sebuah benda dijatuhkan di kedalaman 10.000 meter ke bawah permukaan laut. Maka tekanan mutlak yang dialami oleh benda tersebut di bawah adalah yang diketahui kan soalnya itu 1000 kg meter kubik. Nah, gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Tekanan udaranya itu 10,5 Newton per meter persegi. Kita cari dulu tekanan hidrostatisnya itu rho kali G kali H. 1000 dikali 10 dikali 10.000 yang hasilnya 2 kali 10 pangkat 8. Tekanan mutlaknya tinggal ditambahin sama yang tekanan udara sama tekanan hidrostatisnya yang jadi hasilnya 2,001 kali 10 pangkat 8. Nah, dan contoh ketiga, sebuah danau memiliki tekanan udara luar sebesar 1 atom dan kecepatan 10 meter per second kuadrat. Berapa tekanan ini total di bawah permukaan danau pada kedalaman 1? Yang pertama itu 50 cm, yang kedua 15 meter, yang ketiga 40 meter. Yang pertama kita cari dulu tekanan
permukaan danau pada kedalaman 50 cm. Nah, ini itu kita cari dulu. Kita masukin nih P0-nya sama taruh pH. Itu 1 kali 10⁻5 ditambah 1000 kg per meter kubik 10 per meter per sekon kuadrat dikali 0,5 meter. Hasilnya 1,05 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Yang kedua itu tekanan total bawah permukaan danau pada kedalaman 15 meter. Kita masukin kayak contoh usaha pertama itu kita cari kayak gini, nanti hasilnya 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Yang ketiga tekanannya itu pada kedalaman 40 meter. Sama kayak jadi yang bedanya itu yang ini doang. Hasilnya jadi 5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Contoh keempat, seorang berenang di kedalaman 5 meter di kolam renang outdoor. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, kecepatan gravitasi bumi meter per sekon kuadrat, dan tekanan udara luar 10⁻5 pH. Tentukan tekanan total yang dialami perenang tersebut. Kita cari dulu tekanan hidrostatisnya. Kalau pH dikali 1000 dikali 10 dikali 5, jadi hasilnya itu 5 kali 10 pangkat 4. Nah, terus habis itu kita cari tekanan mutlaknya. Kita timbangin tekanan udara luar sama tekanan hidrostatisnya itu 10 pangkat 5 ditambah 5 kali 10 pangkat 4. Jadi hasilnya 1,5 kali 10 8. Selanjutnya itu soal terakhir, soal pemancing melemparkan kailnya ke danau dengan tekanan mutlaknya 1,05 dikali 10⁻5 Newton per meter. Massa jenis air danau tersebut 1000 kg per meter kubik. Kecepatan gravitasi buminya 10 meter per second kuadrat. Dan tekanan udara luarnya 10/5 Newton meter kubik kuadrat. Berapa kedalaman kail tersebut? Nah, penyelesaiannya yaitu kita kan tahu kalau misalnya rumus P mutlak itu adalah P0 ditambah PH. Di sini diketahui P mutlaknya itu 1,05 dikali 10⁻5 Newton per meter kuadrat. Rho-nya adalah Rho air itu adalah 1000 kg per meter kubik, gravitasinya sendiri 10 meter per second kuadrat. P0-nya adalah 10/5 Newton per meter kuadrat. Lalu menjawabnya, tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda. P mutlaknya itu kan sama dengan P0 ditambah PH. Lalu kita balik jadi PH sama dengan P mutlak dikurang P0. 1,05 dikali 10/5 Newton per meter kuadrat dikurang 10/5 Newton per meter kuadrat. Jadinya 0,05 dikali 10/5 Newton per meter kuadrat sama dengan 5 dikali 10/3 Newton per meter kuadrat. Lalu kita menghitung kedalaman danaunya. Rumus dari PH sendiri adalah Rho dikali gravitasi dikali H. Lalu kita balik jadi H sama dengan PH per Rho dikali gravitasi. Nah, H-nya sendiri sama dengan 5 dikali 10/3 per 1000 dikali 10. Jadinya 5 dikali 10/3 dikali 10/4. Nah, yang 3 ditambah min 4, jadinya 5 dikali 10⁻⁻1 meter. Jadi H-nya itu 0,5 meter. Jadi yang dilemparkan ke danau itu berada di kedalaman 0,5 meter. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.